Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas statistik. Di sini kami akan membahas mengenai ukuran penyebaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada Aldi Sesa, Salwa Fadila, Lutfi Adela, Maura Davina, Nabila Khoiratunisa, Tarisa Alrini, dan Alia Putri. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu kami pada mata kuliah statistika yaitu Ibu Rona Tumiur Mauli Carolina Simorangkir, SE MM CMA. Latar belakang. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mendeteksi suatu objek, mendeskripsikan dan menganalisis setiap aspek yang mempengaruhi objek, untuk disimpulkan secara ilmiah tentang keberadaan objek, sebagai pedoman sains atau pengambilan keputusan. Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Statistika adalah data itu sendiri, informasinya, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut. Penyebaran data dalam statistika merupakan konsep yang krusial untuk memahami seberapa jauh nilai-nilai data menyimpang dari nilai pusatnya. Ukuran penyebaran data membantu kita mengidentifikasi tingkat variasi dalam satu kelompok data serta menentukan seberapa representatif nilai rata-rata terhadap keseluruhan data. Dalam dunia statistik, memahami penyebaran atau variasi data sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Apa itu penyebaran data? Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Ukuran penyebaran data digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengamatan-pengamatan yang kita peroleh menyebar dari rata-ratanya. Semakin dekat penyebaran data ke rata-ratanya atau ukuran sebaran datanya semakin kecil, maka rata-rata tersebut benar-benar representatif mewakili sekumpulan data yang diamati. Oleh karena itu, ukuran penyebaran data ini dijadikan sebagai indikator untuk menentukan ketepatan dalam menentukan titik pusat data. Kegunaan penyebaran data. Yang pertama, ukuran ini dapat digunakan untuk menilai apakah nilai rata-rata benar-benar representatif atau tidak. Jika suatu kelompok data memiliki penyebaran yang tidak merata terhadap nilai rata-ratanya, maka nilai rata-rata tersebut dianggap kurang representatif. Yang kedua, ukuran penyebaran membantu dalam melakukan perbandingan variabilitas data antara kelompok yang berbeda. Yang ketiga, ukuran penyebaran data berperan dalam analisis statistik lainnya, seperti pengujian hipotesis, untuk menentukan apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Ukuran penyebaran data untuk data yang tidak dikelompok. Yang pertama, range atau jarak. Range atau jarak adalah ukuran paling sederhana dari ukuran penyebaran. Range atau jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kelompok data, baik populasi atau sampel. Semakin kecil ukuran range atau jarak menunjukkan karakter yang lebih baik, karena data mendekati pada nilai pusat dan kompak. Rumus dalam jarak atau range adalah jarak atau range sama dengan nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Yang kedua, deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Deviasi rata-rata melibatkan data observasi dalam perhitungannya. Rumus pada deviasi rata-rata yaitu MD sama dengan sigma X dikurangi dengan X bar, dibagi dengan N. Yang ketiga, definisi varian dan standar deviasi. Varian dan standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Varians atau standar deviasi bergantung satu sama lain. Varians adalah ukuran keragaman data yang mengukur seberapa jauh nilai-nilai dari rata-rata. Semakin besar varians,
semakin tersebar data dari nilai rata-ratanya. Varians dalam statistika digunakan untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara setiap nilai dalam data dengan nilai rata-ratanya. Standar deviasi digunakan untuk membandingkan penyebaran atau penyimpangan dua kelompok data atau lebih. Varian sampel. Varian sampel adalah merupakan bagian dari populasi. Namun, apabila jumlah anggota di dalam populasi kurang dari sama dengan 30, diusahakan semuanya menjadi bagian yang dikaji. Rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan sigma X dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N kurang 1. Selanjutnya, standar deviasi sampel. Sebagaimana S2 merupakan penduga DO2, maka standar deviasi sampel merupakan penduga bagi standar deviasi populasi. Standar deviasi sampel merupakan akar kuadrat dari varians sampel. Rumusnya S sama dengan akar sigma X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi dengan N dikurang 1. Ukuran penyebaran untuk data yang dikelompokkan. Yang pertama, jarak atau range. Range pada data berkelompok adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Rumusnya yaitu range sama dengan batas atas kelas tertinggi dikurangi dengan batas bawah kelas. Yang kedua, deviasi rata-rata. Rumus deviasi rata-rata yaitu MD sama dengan sigma F X dikurangi X bar dibagi dengan N. Dan untuk nilai rata-rata hitung data berkelompok, yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma FI XI dikurangi dengan N. Ukuran penyebaran untuk data yang dikelompokkan. Yang pertama, deviasi rata-rata. Rumus deviasi rata-rata yaitu MD sama dengan sigma F X dikurangi X bar dibagi dengan N. Dan rumus deviasi rata-rata berkelompok yaitu X bar sama dengan sigma FI XI dibagi N. Yang kedua, varians dan standar deviasi data berkelompok. Rumus varians dan standar deviasi data berkelompok yaitu S pangkat 2 kuadrat sama dengan sigma X dikurang X bar pangkat 2 kuadrat dibagi dengan N dikurang 1. Rumus standar deviasi data berkelompok yaitu S pangkat 2 kuadrat sama dengan akar sigma F X dikurangi X bar pangkat 2 kuadrat dibagi dengan N dikurangi 1. Ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif adalah mengubah nilai ukuran penyebaran dari berbagai satuan menjadi ukuran relatif atau persen. Ukuran penyebaran relatif digunakan membandingkan penyebaran dari dua distribusi yang mempunyai unit satuan yang berbeda. Penggunaan ukuran relatif akan memberikan manfaat pada suatu kondisi, yaitu yang pertama, data mempunyai satuan pengukuran yang berbeda, contoh ukuran persen dan ukuran rupiah. Yang kedua, data mempunyai satuan ukuran yang sama, namun mempunyai rata-rata hitung yang berbeda. Contohnya, sama-sama mempunyai harga dalam rupiah, tetapi harga kelompok daging tentunya sangat berbeda dengan rata-rata kelompok mobil. Range atau jarak. Koefisien range adalah pengukuran penyebaran dengan menggunakan range secara relatif. Rumus range atau jarak yaitu koefisien range sama dengan LA dikurangi LB dibagi dengan LA ditambah LB, kemudian dikalikan dengan 100%. Koefisien deviasi rata-rata. Koefisien deviasi rata-rata adalah ukuran penyebaran dengan menggunakan deviasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-ratanya, atau presentase dari deviasi rata-rata terhadap nilai rata-ratanya. Rumus koefisien deviasi rata-rata yaitu KMD sama dengan MD dibagi dengan X bar, dikalikan dengan 100%. Koefisien standar deviasi.
Koefisien standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang menggunakan standar deviasi relatif terhadap nilai rata-rata yang dinyatakan sebagai persentase. Rumus standar deviasi yaitu KSD sama dengan S dibagi dengan X bar, kemudian dikalikan dengan 100%. Makna dan kegunaan standar deviasi. Standar deviasi digunakan untuk membandingkan penyebaran atau penyimpangan dua kelompok atau lebih. Apabila standar deviasinya kecil, maka hal tersebut menunjukkan nilai sampel dan populasi berkumpul atau mengelompokkan di sekitar nilai rata-rata hitungnya. Standar deviasi yang besar menunjukkan adanya perbedaan jauh di antara anggota populasi. Misalnya, ada yang berpendapatan tinggi sekali dan rendah sekali. Harga saham dan inflasi suatu saat tinggi dan suatu saat rendah. Oleh sebab itu, standar deviasi yang tinggi biasanya dipandang kurang baik bila dibandingkan dengan standar deviasi yang rendah. Hukum empiris untuk distribusi simetris. Dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng diperkirakan 68% data berada di dalam rata-rata hitung ditambah 1 kali standar deviasi. X bar plus minus 1S 95%. Data akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 2 kali standar deviasi. X bar plus minus 25 dan semua data atau 99,7% akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 3 kali standar deviasi X bar plus minus 3S. Ukuran penyebaran lainnya. Selain range, deviasi rata-rata, varians, dan standar deviasi, ada 3 ukuran penyebaran yang lain, yaitu range interkuartil, deviasi kuartil, dan range persentil. Yang pertama, range interkuartil, yaitu rumusnya jarak inter dikurangi kuartil sama dengan kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4, atau 25% bagian yang sama. Dalam gambar sederhana dapat disajikan sebagai berikut. Kuartil 1 membatasi 25% data berada di bawahnya dan 75% berada di atasnya. Kuartil 3 membatasi 25% berada di atasnya dan 75% berada di bawahnya. Oleh sebab itu, range interkuartil yaitu K3 dikurangi dengan K sama dengan 50% data yang dapat pula berasal dari K2 dikurangi KG dan KZ dikurangi K2. Jarak inilah yang merupakan ukuran penyebaran. Yang kedua, deviasi kuartil. Deviasi kuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Untuk menghitung simpangan kuartil, langkah pertama adalah menentukan nilai kuartil atas dan kuartil bawah. Deviasi kuartil menjadi sangat penting saat menganalisis data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi terbuka, baik terbuka di bagian atas, bawah, atau keduanya. Rumus deviasi kuartil yaitu deviasi kuartil sama dengan kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1 kemudian dibagi dengan 2. Yang ketiga, jarak persentil. Rumus jarak persentil yaitu jarak persentil sama dengan P90 dikurang P10. Apabila dikaji, maka P90 menyatakan 90% data, sedangkan P10 menyatakan sebesar 10% data. Maka jarak kuartil menyatakan interval bagi 90% data. Ukuran kecondongan atau skewness. Kemiringan atau kecondongan mengukur tingkat asimetris dalam distribusi data. Distribusi yang tidak simetris memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama, menyebabkan data terkonsentrasi di salah satu sisi, menciptakan kemiringan dalam grafik. Skewness menunjukkan derajat ketidakseimbangan ini. Jika nilai skewness berada di antara -2 dan 2, data dianggap normal. Distribusi dengan rata-rata lebih besar dari modus atau median disebut menceng ke kanan atau memiliki kemiringan positif. Sementara distribusi dengan rata-rata lebih kecil disebut menceng ke kiri atau memiliki kemiringan negatif. Jika ekor distribusi lebih panjang ke kanan, maka distribusi disebut menceng ke kanan, sedangkan jika lebih panjang ke kiri disebut menceng ke kiri. Kriteria untuk menilai distribusi berdasarkan koefisien kemiringan adalah
Jika koefisien kemiringan kurang dari 0, maka distribusi melenceng ke kiri. Jika koefisien kemiringan sama dengan 0, distribusi simetris. Jika koefisien kemiringan lebih dari 0, maka distribusi melenceng ke kanan. Rumus ukuran kecondongan. SK sama dengan mu dikurang MO dibagi dengan Do. Atau SK sama dengan 3 mu dikurangi MD dibagi dengan Do. Ukuran keruncingan atau kurtosis. Ukuran keruncingan adalah kepuncakan dari suatu distribusi yang biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Kurtosis digunakan untuk menilai tingkat kepuncakan distribusi data. Untuk mengukur kepuncingan dari suatu kurva dapat dilakukan melalui perbandingan dengan kurva normal atau simetris. Kurva normal yaitu mempunyai distribusi yang tidak mendatar dan tidak meruncing. Kurva disebut dengan mesokurtik. Kurva dengan distribusi puncak yang mendatar dikenal dengan platikurtik, sedangkan kurva distribusi puncak yang tinggi dikenal sebagai leptokurtik. Menurut Nugroho et al. Tahun 2020, sifat-sifat keruncingan dapat ditentukan dengan melihat derajat keruncingannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika derajat kurtosisnya lebih dari 3, maka distribusinya adalah platikurtik. Yang kedua, jika derajat kurtosisnya sama dengan 3, maka distribusinya adalah mesokurtik. Dan jika derajat kurtosisnya kurang dari 3, maka distribusinya adalah leptokurtik. Untuk mengetahui keruncingan kurva, dapat digunakan rumus koefisien keruncingan yang dikenal dengan koefisien kurtosis atau Do4. Apabila Do4 sama dengan 3, maka kurva mesokurtik. Jika Do4 lebih dari 3, berarti kurva leptokurtik, dan jika Do4 kurang dari 3, maka kurva platikurtik. Koefisien kurtosis atau AT untuk data yang tidak dikelompokkan yaitu rumusnya alfa pangkat 4 sama dengan 1 dibagi N sigma X dikurangi mu pangkat 4 dibagi dengan Do pangkat 4. Studi kasus. Yang pertama, berikut adalah bunga surat berharga Bank Indonesia atau SBI selama tahun 2004. Di sini kita akan mencari range deviasi rata-rata, varians dan standar deviasi, koefisien standar deviasi, jarak interkuartil, koefisien kecondongan, dan juga koefisien keruncingan. Di sini dapat dilihat pada tabel yaitu data-data Bank Indonesia. Yang pertama, dalam mencari range, yaitu dengan cara range sama dengan nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Maka 17,09 dikurangi dengan 12,99 sama dengan 4,10. Kemudian, dalam mencari deviasi rata-rata, dapat menggunakan rumus MD sama dengan sigma F X dikurangi dengan X bar dibagi N sama dengan 16,53 dibagi dengan 12 sama dengan 1,38. Dalam mencari varians dapat digunakan rumus Do pangkat 2 sama dengan sigma X dikurangi mu pangkat 2 dibagi dengan N sama dengan 29,19 dibagi dengan 12. Standar deviasi sama dengan akar 22 sama dengan akar 2,43 sama dengan 1,56. Selanjutnya mencari koefisien standar deviasi, yaitu dengan rumus KSD sama dengan S dibagi dengan X bar dikalikan dengan 100%, yaitu 1,56 dibagi dengan 15,00 dikali dengan 100% sama dengan 10,4%. Kemudian dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu pada tabel pertama, X itu didapat dari data SBI selama tahun 2004. Kemudian mencari X dikurangi dengan X bar, yaitu misalnya pada data pertama 17,09 dikurangi dengan 15,00, yaitu dari hasil X bar. Kemudian berikutnya hasil tersebut dijadikan nilai mutlak dan
X dikurangi X bar pangkat 2, yaitu 2,09 dipangkatkan 2, maka hasilnya 4,37. Dan yang terakhir, X dikurangi dengan X bar pangkat 4, yaitu 2,09 dipangkatkan 4, maka hasilnya 19,08. Begitupun seterusnya. Mencari jarak interkuartil. Yang pertama, letak kuartil pertama sama dengan 1 ditambah N dibagi 4 sama dengan 1 ditambah 12 dibagi dengan 4, maka hasilnya 3,25. Kemudian nilai K1 sama dengan 13,09 ditambah 0,25. 13,22 dikurangi dengan 13,10 sama dengan 13,13. Letak K3, 1 ditambah N dibagi 4 sama dengan 1 ditambah 12 dibagi 4 sama dengan 9,75. Nilai K3 sama dengan 16,61 ditambah 0,75, maka 16,76 dikurangi dengan 16,61 sama dengan 16,72. Yang terakhir, jarak interkuartil sama dengan 16,72 dikurangi dengan 13,13 sama dengan 3,59. Mencari koefisien kecondongan, yaitu SK sama dengan mu dikurangi MO dibagi dengan DO. Letak MD sama dengan N ditambah 1 dibagi 2, sama dengan 12 ditambah 1 dibagi 2, sama dengan 6,5. Nilai median sama dengan 14,99 dan 15,11 dibagi dengan 2, maka hasilnya 15,05. SK sama dengan 3, 15,00 dikurangi dengan 15,05 dibagi dengan 1,5, maka hasilnya yaitu 0,96. Selanjutnya, koefisien keruncingan sama dengan alfa pangkat 4, 1 dibagi N sigma X dikurangi mu pangkat 4 dibagi dengan A pangkat 4, sama dengan alfa pangkat 4, 1 dibagi 12, 101,53 dibagi dengan 1,56 pangkat 4 sama dengan 2,35. Studi kasus yang kedua. Berikut adalah aktiva bersih dalam miliar rupiah dari 20 perusahaan besar reksadana di Indonesia tahun 2006. Pertanyaannya, yang pertama, menurut hukum empiris, 95% perusahaan lembaga keuangan berada pada kisaran harga saham berapa? Yang kedua, apabila akan diambil 50% perusahaan sebagai contoh audit, maka berapa kisaran harga saham yang dipilih? Dan yang terakhir, berapa koefisien standar deviasi harga saham? Untuk jawaban yang pertama, yaitu hukum empiris menyatakan bahwa 95% perusahaan berada pada kisaran mu plus minus 25. Jadi, kisaran harga sahamnya sama dengan 600 plus minus 2 dikali 20 sama dengan 600 plus minus 40 sama dengan 640. Jadi, kisaran harga saham untuk 95% perusahaan adalah R 560 sama dengan 640. Untuk jawaban pertanyaan kedua, yaitu akan diambil 50% berapa kisaran harga sahamnya? Yang pertama, teorema Chebyshev sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi dengan K2 sama dengan 0,5. K sama dengan 1,41. Jadi, kisarannya terletak pada mu plus minus 1,41 S. 600 ditambah 1,41 dikali 20 sama dengan 600 ditambah 28,8 sama dengan 628,2. 600 dikurangi dengan 1,41 dikali 20 sama dengan 600 dikurangi dengan 28,2 sama dengan 571,8. Sehingga kisaran harga saham untuk 50% perusahaan sebagai contoh audit adalah Rp571,8 sampai Rp628,2. Dan yang terakhir, koefisien standar deviasi yaitu S dibagi dengan X.
ditekankan dengan 100%. Maka 20 dibagi dengan 600 dikali 100%, maka hasilnya 3,33%. Kesimpulannya, ukuran penyebaran adalah konsep penting dalam statistika yang menggambarkan sejauh mana data menyebar dari nilai pusatnya. Ukuran seperti rentang, simpangan baku, varians, dan jangkauan antar kuartil memberikan berbagai perspektif dalam memahami distribusi data. Rentang sensitif terhadap pencilan, sedangkan simpangan baku dan varians lebih komprehensif dalam mengukur variasi. Jangkauan antar kuartil lebih tahan terhadap pencilan. Memahami ukuran penyebaran membantu menilai konsistensi data, mengidentifikasi pola, dan mendukung analisis dalam berbagai aplikasi, termasuk penelitian ilmiah dan juga bisnis. Terima kasih sudah menonton.